pasti udah familiar kan sama logo-logo ini? Pastinya, karena banyak mampang di pinggir jalan. Yap, mereka adalah perusahaan leasing atau sewa guna usaha di Indonesia. Nah, jadi apa itu leasing? Jangan salah paham dengan drama debt collector ya. Jadi leasing adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang ditentukan dan biasanya dibayar dengan kurun waktu tertentu. Siapa saja yang terlibat dalam leasing ini? Pihak-pihak yang terlibat ada lessor, lessee, supplier, dan asuransi. Bagaimana cara mengajukan leasing? Yang pertama, memilih dan menentukan lembaga leasing atau lessor serta mengajukan permohonan leasing. Yang kedua, perlihatkan kartu identitas, KK, KTP, NPWP, dan identitas lainnya. Apabila mengajukan leasing dalam bentuk perusahaan bukan individual, maka harus diwajibkan untuk menyerahkan akta pendirian perusahaan, legalitas perizinan perusahaan. Yang ketiga, apabila pengajuan Anda disetujui oleh pihak leasing, maka Anda harus mengisi formulir kontrak. Setelah itu, Anda perlu melakukan kesepakatan mengenai aturan yang berlaku pada perusahaan leasing tersebut. Dalam sewa guna usaha, ada 3 jenis perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing. Independent leasing merupakan perusahaan leasing yang dimana ia bisa menjadi supplier atau membeli barang dari supplier lain untuk di-leaskan. Yang kedua adalah captive lease. Di sini perusahaan leasing juga merupakan produsen atau supplier yang sekaligus menyewakan barang-barang milik mereka sendiri. Biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan atau untuk mengurangi penumpukan di dalam gudang mereka. Nah, yang ketiga adalah lease broker. Di sini perusahaan leasing hanya mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak supplier untuk di-leaskan. Ada beberapa manfaat leasing. Yang pertama, fleksibel. Besar biaya pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi lessee. Yang kedua, pelayanan cepat. Prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanannya menjadi cepat. Yang ketiga, capital saving. Lessor membiayai 100% barang atau modal yang dibutuhkan lessee. Yang keempat, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Maksudnya adalah pembayaran lessee dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Nah, yang kelima, perlindungan inflasi. Lessee sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban hutangnya. Pembahasan selanjutnya adalah factoring atau anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi kegiatan utama usaha pembiayaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditornya. Siapa saja sih yang terlibat dalam factoring? Ada klien yang merupakan pihak yang memiliki piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan dengan pembayaran secara kredit. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang atau factor, mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor. Kemudian ada nasabah yang merupakan pihak yang berhutang kepada perusahaan penjual piutang akibat dari pembelian barang atau jasa dengan pembayaran secara kredit. Ada beberapa jenis jasa yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang pertama yaitu full service factoring. Untuk piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh baik pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Piutang jenis ini memberikan pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain, seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring. Maturity factoring ini memberikan jasa proteksi risiko piutang dan administrasi penjualan secara menyeluruh dan penagihan. Yang keempat, invoice discounting. Piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja. Dan yang kelima, advance payment,
memberikan pembiayaan di muka oleh factoring pada klien berdasarkan pada penyerahan faktor dalam besarnya berkisar 80% dari nilai tersebut. Lalu, bagaimana mekanisme factoring itu? Kita misalkan, perusahaan A yang merupakan nasabah sedang membutuhkan dana untuk membiayai modal usahanya. Kemudian, nasabah meminjam dana kepada klien dalam jangka waktu 5 tahun. 3 tahun sebelum jatuh tempo, klien atau perusahaan B membutuhkan dana untuk menutupi kerugian. Sehingga, untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, klien menjual piutang pada perusahaan factoring dan dibeli sebesar 80% dari total piutang. Nah, pada saat jatuh tempo, nasabah membayar hutang sebesar 100% kepada perusahaan anjak piutang. Ada beberapa manfaat dari factoring. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, bagi kreditor atau klien, yaitu mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, memperlancar kegiatan usaha. Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Yang ketiga, bagi debitur, yaitu memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Begitulah sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, dadah!